في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nashkurullah jalla jalaluh ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati' an naltaqiya fi hadhihi al-marrah atau fi hadzal liqa' al-mubarak. Tapi langsung saja, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian sehat selalu. Insyaallah di pertemuan kali ini di bab kedua atau pertemuan kedua dalam pelajaran Ad-Darsul Hadi Asyar, di mana kita akan membahas terkait dengan isim masdar, ya. Isim masdar. Sedikit kita murjaah, ya, bahwasannya kemarin kita telah membahas tentang nahyu. Saya rasa kalian sudah paham semua, ya. Cuman perlu diketahui, kalau sekiranya kita sudah paham namun tidak kita murjaah lagi pembelajaran kita yang kemarin, khawatir nanti kita akan lupa. Maka saya minta untuk teman-teman memurjaah kembali pelajaran yang terkait dengan nahyu kemarin, ya, supaya nyambung pembahasan kita untuk kali ini. Dan untuk kali ini kita akan masuk fi'il masdar, yaitu isim masdar. Namun seperti biasa, silahkan kalian buka halaman 81 Ad-Darsu Hadi Asyar. Di sini pelajaran ke-11, ya, halaman 81 yang kita masuk dalam pembelajaran ke-11 Ad-Darsu Al-Hadi Asyar. Seperti biasa, saya akan bacakan, kemudian kalian lihat di sini makna daripada setiap kalimat atau kata dalam bahasa Arab ini, supaya kita bisa menambah kosakata kita dalam bahasa Arab, ya. Baik. Ad-Darsu Al-Hadi Asyar, pelajaran ke-11. Dhahaba at-tilmidhu ila al-madrasati kulla yawmin li talabil ilmi. Dhahaba at-tilmidhu ila al-madrasati kulla yawmin li talabil ilmi. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. إذا فهم التلميذ درسه فهما جيدا نجح في الامتحان. فهم درس واجب على كل تلميذ، وكذا العمل على نظام مدرسة، فنجاحه في طلب العلم على قدر فهمه نحو درسه. فيجب على كل تلميذ قراءة الدرس والنظر إلى الكتب الدراسية وحفظ ما هو ضروري أو كتابته أو السؤال عما صب عليه من شرح المدرس، لأن شرح المدرس يساعده كثيرا على فهم درسه، وهذا العمل طريق إلى حفظ درسه. فحسن نظام العمل يضمن وصول العمل، وإذا نجحت في درسك نلت رضا الناس وسيأخذون منك نفعا. Baik, saya baca lagi sekali dan kemudian saya akan terjemahkan. Kemudian insyaallah baru kita akan membahas tentang apa itu isim masdar. Baik, diperhatikan bukunya. Ad-Darsu Al-Hadi Asyar, pelajaran ke-11. Dhahaba tilmidhu ila al-madrasati kulla yawmin
li talabil ilmi. Seorang murid telah pergi ke sekolah setiap hari untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Idza fahima tilmidu darsahu fahman jayyidan najaha fil imtihan. Apabila seorang murid telah memahami pelajarannya dengan baik, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang sangat baik, najaha fil imtihan, tentu ia akan sukses di dalam ujian. Fahmu darsi wajibun ala kulli tilmidin. Memahami pelajaran adalah sebuah kewajiban bagi setiap murid. Wa kadal amalu ala nizami al-madrasah. Begitu juga ya, al-amal ala nizami al-madrasah, melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah ya. Fanajahuhu fi talabil ilmi ala qadri fahmihi nahwa darsihi. Kesuksesan seorang murid ya, fanajahu fi talabil ilmi, kesuksesan seorang murid dalam menuntut ilmu, ala qadri fahmihi nahwa darsihi, yaitu sesuai dengan takaran bagaimana ia memahami sebuah pelajaran. Artinya kalau kita ingin paham betul akan pelajaran, tentu kita harus lihat ya sejauh mana telah kita menguasai pelajaran materi yang diberikan oleh gurunya. Ini yang dimaksud ya. Fayajibu ala kulli tilmidin qira'atu darsi ya. Maka wajib bagi setiap murid untuk senantiasa membaca pelajaran, wan nazaru ilal kutubi ad-dirasiyah, dan senantiasa melihat ya kepada buku-buku pelajarannya, wa hifzu ma huwa daruriyun, dan menghafal apa-apa yang penting dari poin-poin pembelajaran yang ia pelajari. Au kitabatuhu, atau menulisnya yang penting-penting, artinya mungkin menulis intisari daripada pembelajaran yang ia dapati dari penjelasan gurunya atau apa yang ia baca. Awis su'alu amma sawba alaihi min syarhi mudaris, atau bertanya kepada gurunya apabila tidak memahami atau sulit untuk memahami sebuah penjelasan terkait dengan pelajaran tersebut. Inilah cara di mana kalau kita ingin sukses dalam menguasai pelajaran, maka lakukan hal tersebut. Banyak-banyak membaca dan menulis hal-hal yang penting atau menghafalnya, kemudian menanyakan sesuatu yang belum kita pahami kepada guru kita. Baik, kita lanjut ya. Li'anna syarhal mudarris, karena penjelasan seorang guru, yusa'iduhu katsiran ala fahmi darsi, akan membantunya ya, artinya banyak terbantu ketika dijelaskan oleh gurunya ya. Li'anna syarhal mudarris yusa'iduhu katsiran ala fahmi darsi, karena dengan penjelasan guru tersebut mudah akan membantunya dalam memahami pelajaran. Wa hadzal 'amalu tariqun ila hifdz dars, dan inilah sebuah cara dalam langkah untuk menghafal pelajaran atau memahami pelajaran. Fahusnu nizamil amal, maka baiknya dalam memanage waktu ya, yatmanu wusulul amal, akan mudah untuk kita memperoleh sampai kepada cita-cita kita, tujuan kita, al-amal ya. Al-amal di sini artinya cita-cita atau tujuan, pakai hamzah, al-amal, bukan al-amal. Kalau al-amal itu kata perbuatan, pekerjaan, tapi kalau amal itu artinya cita-cita atau harapan atau tujuan. Wa idza najahta fi darsika
nilta ridwan nas, dan apabila engkau telah sukses dalam pelajaranmu, engkau akan mendapatkan ridho manusia, ya. Wa sayakhuduna minka an-naf'a, dan orang-orang tentu akan mengambil manfaat darimu, ya. Baik, inilah sedikit nas daripada ad-darsu al-hadi asyar, pelajaran yang ke-11. Saya berharap di sini kalian pahami, ya, makna-makna dari setiap kata yang baru, tolong untuk dihafal. Dan insyaallah kali ini kita akan masuk kepada penjelasan masdar, ya. Baik. Perlu kita ketahui bahwasanya masdar secara istilah, ya, huwa ma dalla ala ma'na mujarradan min az-zaman. Huwa ma dalla ala ma'na mujarradan min az-zaman, yaitu sebuah isim yang menunjukkan arti yang tidak berkaitan dengan masa atau waktu. Dan definisi kedua, huwa ma kana salisan min tasrifi fi'lihi, kata yang merupakan bentuk ketiga dari tasrif fi'il. Maksudnya, kalau kita melihat sebuah kamus, di sana ada tasrif fi'il yang sering kita dengar, misalkan daraba yadribu darban, ya. Ini nah dorban ini adalah masdar, ya, isim masdar, dan masdar artinya itu sumber, ya. Baik. Kalau kita lihat di sini secara umum, ya, penjelasan para ulama kita yang mereka merangkumnya, masdar adalah kata dasar dari suatu fi'il yang tidak ada kaitannya dengan pelaku dan waktu tertentu. Maka masdar sering disebut mushtaqu minhu, sumber pengambilan, ya, sumber pengambilan. Masdar tidak memiliki pola tertentu. Nah, ini kita lihat, ya, masdar tidak memiliki pola tertentu. Artinya masdar itu tidak ada cara rumus untuk mengetahui dia masdar, ya. Beda halnya dengan isim fa'il dan atau isim maf'ul. Maka di sini dijelaskan oleh pengarangnya, tetapi masdar bisa diketahui dengan melihat kamus bahasa Arab, ya. Tetapi masdar bisa dilihat di dalam kamus bahasa Arab, ya. Artinya di dalam kamus bahasa Arab itu yang saya telah sampaikan bahwasanya di bagian ketiga itu, ya, misalkan doroba fil madhi yadribu dorban. Nah, dorban inilah yang dimaksud dengan masdar. Ia terdiri dari 3 urutan, ya. Baik. Maka perlu kita ketahui bahasanya di sini dorban adalah isim masdar, ya. Kalau kita melihat, dia adalah artinya dorban artinya memukul, ya, pukulan, artinya pukulan. Di mana kata dorban ini ternyata ketika kita pecah-pecah maka banyak maknanya, ya. Misalkan doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, dorban. Nah, kata dorban ini, ya, walaupun kita melihatnya dia bentuknya kata kerja, tetapi pada hakikatnya dia tidak berkaitan dengan kata kerja. Dia hanya makna saja, ya, penyebutan saja, tidak dikaitkan dengan waktu. Ya, ini arti dari masdar, arti keterangan daripada masdar. Tetapi kalau kita mengatakan doroba, maka dia akan dimaknai sebuah kata yang memiliki keterangan waktu, yaitu kata kerja fi'il madhi, yaitu masa yang lampau. Kalau yadribu ditambah huruf ya, maka itu maknanya sedang dilakukan, itu fi'il mudhari. Nah, atau idrib artinya itu pukullah, itu fi'il amr, ya, yang dimana
semua fiil bunyi kata itu doroba, yadribu dan idrib ini berkaitan dengan waktu pemukulan. Sedangkan dorban, pukulan, ini tidak berkaitan dengan waktu. Artinya hanya sebuah penyebutan kata, ya kata kerja, namun tidak berkaitan dengan waktu. Baik. Saya rasa ini bisa dipahami ya. Baik. Adapun nanti insyaallah saya akan tampilkan di sini. Kalian hafalkan ya. Tabel yang ada di buku kalian, tolong ini dihafalkan. Di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar ya. Contohnya tadi talaba yatlubu talabun. Nah, talaba itu fi'il madhi, yatlubu fi'il mudhari, talabun isim masdar. Nah, maka kalau dikatakan apakah masdar bagian daripada kata kerja yang berkaitan dengan waktu, maka kita katakan tidak, dia adalah isim ya, sebuah kata namun tidak berkaitan dengan waktu ya. Adapun kalau yatlubu itu maka berkaitan dengan waktu ya. Di sini saya minta kalian untuk menghafalnya ya, tabel ini untuk memudahkan kalian dalam mengetahui masdar daripada setiap fi'il. Karena sebagaimana yang telah dikatakan bahwasanya masdar itu tidak memiliki pola tertentu ya. Maka kita harus butuh untuk pertama melihatnya di kamus bahasa Arab, kedua kita sering-sering mendengar orang Arab berbicara ya. Tentunya kalau kita ingin paham bagaimana pembicaraan orang Arab, tentu kita butuh kosakata yang banyak. Insya Allah dengan sendirinya kalau kosakata kita banyak, insya Allah kita bisa memahami bentuk masdar dari setiap kata kerja. Mungkin saya sedikit akan mengartikannya, kemudian kalian akan hafalkan. Saya minta untuk dihafal demi menambah kosakata kita. Talaba yatlubu talabun, artinya meminta. Darasa yadrusu darsun, darasa belajar. Nazara yanzuru nazrun, melihat. Kataba yaktubu kitabatun ya, kataba yaktubu kitabatun, menulis. Hasala yahsulu husulun, mendapatkan. Sadaqa yasduku sidqun ya, benar. Amala ya'mulu amalun, itu cita-cita ya. Alima ya'lamu ilmun, mengetahui. Fahima yafhamu fahmun, faham. Hafiza yahfazu hifzun, menghafal. Amila ya'malu amalan, berbuat. Madaha yamdahu madhun, memuji. Qara'a yaqra'u qira'atun, membaca. Najaha yanjahu najahun, sukses. Sa'ala yas'alu su'alun, bertanya. Syaraha yashrahu syarhun, menjelaskan. Nataqa yantiqu nutqun, mengucapkan ya, sebagaimana dalam ayat wa ma yantiqu 'anil hawa ya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nataqa yantiqu nutqun. Nazama yanzimu nizamun, nazama yanzimu nizamun, mengatur. Qadara yaqdiru qadarun au qudratun ya, mampu atau menakar. Wasala yasilu usulun, wasala yasilu usulun, sampai ya. Kalau hasala tadi mendapatkan, kalau wasala yasilu sampai. Wasaba yasibu wasbun usubun, wasaba meloncat. Hasuna yahsunu husnun, yaitu baik. Kabura yakburu, kabura yakburu kubrun, kibarun, tahu besar ya.
Tapi ini sedikit tabel mufradat yang dimana ada fil maudi, fil mudhari dan fil amr, masdar. Saya minta untuk dihafalkan. Adapun insyaallah untuk materi soalnya nanti insyaallah saya akan tulis melalui Microsoft Word ya, supaya mudah untuk dijawab. Intinya dipahami ya bahwasanya tadi isim masdar adalah sebuah kata ya yang kita lihat kata bermakna perbuatan ya, namun perbuatan tersebut tidak terikat dengan masa atau waktu ya. Berbeda dengan kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amr, maka itulah sebuah kata yang berkaitan dengan waktu. Dan ingat, masdar sendiri itu artinya sumber ya. Dan mungkin sedikit saya akan menambahkan perkataan Abdul Al-Ghani dan Fakhir Al-Din Al-Qawabat, bahwasanya mereka mengatakan atau beliau mengatakan masdar ialah kata atau nama yang menunjukkan perbuatan sebagai perbuatan saja ya, kata atau nama yang menunjukkan perbuatan saja yang tidak berkaitan dengan keterangan waktu tertentu. Beda dengan halnya fil maudi, fil mudhari dan fil amr yang tadi saya telah jelaskan. Tapi inilah bab kedua dari pelajaran kita, yaitu Darsu Al-Hadi Ashar, pelajaran ke-11 di halaman 81 ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua, dan kalau sekiranya nanti ada pertanyaan silahkan melalui SMS saja atau telepon ya. Baik. Sampai di sini. Sekali lagi tolong dimurjah pelajarannya yang kemarin, yaitu tentang nahyu, dan sekarang dipahami dan berusaha untuk memahaminya isim masdar ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.